Karena syaitan enggak akan ganggu kalau bukan pada kebaikan. Maka orang banyak menguap salat tahajud, mengaji, pengajian seperti kayak gini, ini banyak menguap. Tunggu aja bentar lagi, Pak. Tunggu tiap-tiap nak menguap belum tu. Padahal maghrib bentang. Tapi pernahkah orang menguap ketika sedang menonton sinetron? Yukrahu at-tafakkur fi amrin dunyawi. Makruh hukumnya memikirkan atau terjebak ke dalam fikiran yang berurusan dengan urusan dunia. Ini termasuk salah satu maksud daripada tidak khusyuk. Jadi kita membawa dunia kita ke dalam solat. Selayaknya ketika takbir, maka haramlah semua yang di luar salat ke dalam salat. Maka disebutlah takbiratul ihram, iaitu takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Perkara yang mubah di luar salat berubah jadi haram dalam salat. Jadi apapun urusan dunia, contoh yang halal, makan halal, tapi ketika takbiratul ihram berubah jadi haram. Bergerak-gerak di luar salat silahkan, begitu masuk ke dalam salat takbir maka dilarang bergerak-gerak. Minum atau apapun semua berubah menjadi haram ketika di dalam salat. Dan untuk menghalalkannya kembali itu harus diakhiri dengan salam, baru halal kembali. Jadi jangan bawa dalam fikiran urusan dunia. Jadi lupakan saja. Asal sudah takbir, lupakan saja. Maka Allah selesaikan satu persatu urusan dunia. Tapi kalau kita terus membawa urusan dunia ketika berhadapan dengan Allah, maka itu akan selalu menjadi beban. Karena kita waktu solat, itu salah satu model meminta tolong. Bukankah Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah? Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Nah, jadi ketika salat mohon pertolongan dari Allah, selesaikan urusan dunia satu persatu. Karena urusan dunia mau diselesaikan pun tidak ada hujungnya, enggak akan pernah selesai. Orang kaya yang dulu berangan-angan jadi dari orang miskin ingin kaya, ternyata setelah kaya tetap punya pikiran lain. Dulu miskin, dalam pikirannya selalu ingin kaya. Ketika sudah kaya, ternyata tidak tenang juga, dihantui oleh rasa takut kehilangan kekayaan. Nyodonya, maka donya habis-habis. Kita ini baru berpisah dari dunia ketika sakaratul maut baru selesai. Disitulah penyesalan demi penyesalan baru kita dapatkan. Baik, jadi kalau salat jangan bawa urusan apapun, urusan kantor, urusan rumah tangga, jangan bawa ke dalam salat. Makruh hukumnya dan bisa menyebabkan tidak berbuah pahala salat tersebut. Kemudian hamlu syai' bi kummin aw fammin idza lam yamna'hu makharijal huruf. Makruh hukumnya membawa sesuatu bi kummin, itu di baju, lengan baju, kum namanya, aufam atau di dalam mulut. Kalau seandainya sesuatu dalam mulut itu bisa mencegah makharijul huruf, itu makruh. Tapi kalau seandainya betul-betul kalau tidak mencegah makharijul huruf makruh, tapi kalau mencegah makharijul huruf, maksud mencegah enggak bisa ucap lagi gara-gara ada sesuatu dalam mulut, maka batal salat. Baik, tadi jadi yang maksud yang pertama adalah makruh hukumnya membawa sesuatu pada lengan baju. Maksudnya membawa sesuatu yang menyibukkan pikiran kita. Kalau sekarang, dunia sekarang HP. Sebenarnya membawa HP boleh, tetapi jangan sampai HP itu menyibukkan pikiran kita. Jadi maksud membawa sesuatu dalam lengan baju, ada barang di dalam baju yang menyebabkan pikiran kita enggak bisa khusyuk, enggak bisa konsen gara-gara terfikir ke benda itu.
bawa HP boleh dalam solat, tapi ketika HP sudah mengganggu pikiran, kadang-kadang ada orang lupa silent ketika solat berbunyi. Itu bukan mengganggu dia saja, tapi mengganggu semua orang. Kalau dia mungkin terganggu begitu bunyi suara di call oleh orang lain, dia sudah merasa tidak nyaman, tidak nyaman, enggak enak sama orang. Itu dalam pikiran dia sudah berusaha bagaimana cara mematikan HP. Jadi enggak terdengar lagi, bacaan imam enggak terdengar lagi. Orang yang mendengarkan suara HP dia, itu juga sibuk pikirannya, sibuk pikiran membayangkan apa yang harus dilakukan pada orang ini. Dalam hati macam-macam. Ada yang rencana habis solat, nyo kena denak truk bak mai. Jatuhnya begitu. Dalam pikiran ini, kalau laki ini, orang ini, kalau nanti habis solat mau saya ingatkan ni. Ini saya nasihati ini. Jadi kita sudah enggak konsen tu. Akhirnya enggak ada lagi terdengar bacaan imam. Gara-gara satu HP. Maka dibolehkan bagi imam untuk selalu mengingatkan, matikan HP bagi yang membawa HP. Dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum solat beliau merapikan saf. Dan merapikan saf ini beliau berkata-kata, sampai ada satu orang yang safnya tidak lurus, beliau langsung mengatakan dengan nasihat, kalau kalian hari ini tidak lurus saf, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyatukan hati kalian. Jadi Rasulullah kadang-kadang datang memperbaiki. Jadi imam boleh mengingatkan tentang bahayanya HP ketika dibawa dalam salat. Nah, Bapak Ibu maka Allah, kalau HP berbunyi dan itu sudah mengganggu orang, kalau bisa kita bergerak dengan tangan tanpa bergerak 3 kali berturut-turut, dibolehkan mematikannya. Contoh misal HP dalam kantong sudah bunyi, ni kita boleh pindahkan tangan ke sini, lalu tekan tombol on off yang di samping. Yang parahnya HP kita enggak ada on off-nya. Ini yang parah. Jadi bolehkah kita ambil lalu isi password baru kita silent? Ini batal salat. Jadi kalau begitu, kalau enggak bisa dimatikan dan HP itu terusan berbunyi, apalagi nada dering kita dangdut. Ini cukup sakit yang dangdut ni kan. Dalam solat tiba-tiba ada nyanyian dangdut. Itu sakitnya sampai di sini. Kayak gitulah ceritanya kan. Itu batalkan salat. Dibolehkan membatalkan salat daripada mengganggu semua orang sampai habis rakaat. Orang dalam hati macam-macam, mau bilang apa, itu sudah disiapkan semuanya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau bisa dimatikan dengan satu langkah, taruh tangan di sini, tekan on off, boleh. Jadi tanpa bergerak banyak. Tapi kalau tidak bisa, dia harus mengeluarkan HP itu, maka batalkan salat. Dibolehkan membatalkan salat karena ini mudarat besar bagi orang yang salat. Dan ini menjadi pelajaran bahawa sebaiknya kita makmum, semua kita itu sebelum salat perhatikan kembali HP kita. Matikanlah HP sebelum salat itu dimulai. Baik, berikutnya membawa dalam mulut. Tadi bukan hanya di kantong, tapi membawa dalam mulut. Kalau membawa dalam mulut, tadi disebutkan bahawa kalau seandainya bekasan makanan dalam mulut tidak merubah makharijul huruf. Jadi misal ada bekasan kelapa, contoh tadi kita pernah kasih contoh, bekasan satu butir kelapa yang keluar dari bohrorom yang bekas kita makan. Biasanya bulan puasa banyak itu, orang solat maghrib keluar bekasan kelapanya di mulut. Bisa kita simpan di balik bibir, tidak mengganggu makharijul huruf. Menyimpan dalam mulut tidak mengganggu, makruh. Tapi kalau tidak bisa baca lagi gara-gara ada benda itu, maka batal salat. Jadi kalau begitu, ini menjadi sebuah perkara yang solusi terbaik adalah cuci mulut sebelum makan. Jadi kumur-kumur mulut sebelum makan. Kita tidak diharuskan berwuduk kembali, tapi disunnahkan untuk mencuci mulut sebelum
salat kalau ada sisa makanan yang tersimpan. Baik, berikutnya at-tasa'ub, makruh dalam salat. Yang berikutnya adalah at-tasa'ub, iaitu menguap. Makruh menguap. Li'annahu min at-takasul wal imtila wa min asy-syaitan. Karena menguap itu bahagian tanda-tanda orang itu ada tertanam sifat malas. Yang kedua, terlalu penuh perutnya. Yang ketiga, itu gangguan syaitan. Jadi ada 3 indikasi kenapa menguap terjadi dalam kitab ini disebutkan. Bisa jadi karena malas. Maksud malas, sering tidur. Orang kalau sudah sering tidur, kecanduan tidur, sering menguap. Di mana-mana menguap, mana-mana menguap. Nah, atau terlalu kenyang. Itu juga bisa menyebabkan menguap, efeknya ngantuk. Tapi bisa juga menguap itu datangnya dari syaitan. Wal anbiya mahfudun minhu, dan para nabi itu tidak pernah menguap. Para nabi itu enggak pernah menguap. Artinya enggak pernah menguap karena menguap itu datangnya dari syaitan. Mereka Allah hindarkan dari penyakit menguap. Fa in ghalabahu falyuqdim mastata'a. Tapi seandainya pun datang menguap itu karena darurat. Maksud karena darurat, kita memang enggak tidur dari malam, satpam kah atau jaga apa, pagi subuh salat, ketika salat menguap. Nah, itu menguap yang memang terpaksa karena betul-betul mengantuk, menahan rasa kantuk. Di saat seperti itu, maka falyuqdim, tahanlah semampu mungkin kalau dalam salat, kata Rasulullah. Jadi kalau mau menguap, adab pertamanya disuruh tahan. Bisa bayangkan orang tahan menguap sampai bergetar-getar bibirnya, bergetar-getar, menahan menguap. Jadi jangan dihah begitu saja, ditahan. Jadi menguapnya, mulutnya terbuka, cuma sedikit terbuka. Karena ada orang enggak tahan-tahan, Pak. Seperti mulut buaya, nguap langsung, gupuh bibirnya. Ya, itu juga ada. Jadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan Rasulullah berkata, at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu adalah salah satu tipu daya syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian menguap, falyuqdim mastata'a, maka tahanlah semampu mungkin. Jadi tahan, jangan dikeluarkan habis-habisan. Dan disambung dalam hadis yang lain, falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitan yadkhuluhu. Dan salah satu cara menahan adalah tutuplah mulut itu dengan tangannya, karena syaitan berusaha masuk ke dalam mulut tersebut. Jadi kalau orang-orang tua dulu bilang waktu menguap, katup abah, damang jin, kata orang tua dulu. Itu benar. Pernyataan itu benar, walaupun orang tua dulu tidak tahu dalil, tapi pernyataan itu benar. Menguap, kata Rasulullah, disuruh tahan. Cara tahannya paling efektif adalah tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Bolehkah menutup dengan tangan dalam salat? Dibolehkan. Kenapa? Karena syaitan berusaha memasukinya. Sebenarnya syaitan ini mudah masuk pada diri manusia karena dia adalah sesuatu yang gaib, dan dia, kata Rasulullah, berjalan dalam aliran darah. Tetapi maksud Rasulullah menyuruh tahan dengan mulut itu kiasan agar syaitan terbentuk pagar untuk tidak masuk. Syaitan ini, Pak, kalau kita pikir secara zahir, dia bisa masuk ke lorong-lorong halus pun bisa masuk, ke lubang-lubang apapun dia bisa masuk, karena dia makhluk halus. Tetapi dia bisa tertahan dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi. Contoh, kita masuk ke rumah, itu dengan membaca bismillah, itu syaitan tidak bisa masuk ke rumah. Padahal ruang ventilasi banyak. Dari pintu belakang dia bisa masuk. Plafon kita bolong-bolong, atap bocor semua, kan bisa saja dia masuk dari atap segala macam. Ternyata rahasianya ada pada amal yang diajarkan Nabi. Rasulullah mengatakan yang masuk ke rumah baca bismillah,
maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu, tidak bisa masuk, hanya dengan bismillah. Jadi kuncinya ada pada bismillah. Begitu juga orang menguap, kuncinya ada pada yang Nabi ajarkan, tahan dengan mulut, tutup, ya. Dan tidak ada bacaan tertentu, tidak ada bacaan khusus ketika menguap. Ada yang mengatakan suruh ucapkan a'udzubillah, itu tidak berdasarkan dalil, tapi boleh diucapkan dengan harapan semoga Allah lindungi kita dari syaitan. Tapi kalau ditanya dalil, nggak ada bacaan khusus untuk menguap, ya. Berbeda kalau kita bersin dan segala macam, itu ada bacaan khusus. Nah, jadi ini jangan sampai banyak menguap di dalam solat. Bayangkan dalam Al-Fatihah itu sampai berulang-ulang menguap, sampai ada hadis yang Rasulullah sebutkan, kalau orang itu sudah sampai bersuara gitu, dia bersuara keluar suara, maka syaitan tertawa. Kenapa syaitan tertawa? Ternyata dia berhasil membuat orang ini hidup seperti mereka. Syaitan itu menguap besar-besar, dan nguapnya sampai seperti orang tidak beradab. Itu bisu binai. Itu gaya syaitan. Jadi Bapak Ibu maka Allah, jangan sering menguap ketika solat. Jadi tahan saja. Cuma yang saya belum tahu, kenapa menguap itu menular. Itu saya tidak tahu. Ini contoh kita pengajian nih, satu orang menguap, itu naik ke yang lain, yang melihat dia menguap naik, dia tidak lama ikut menguap. Itu saya tidak tahu kenapa. Tolong tanya kepada dokter, ada apa, ada psikologi apa sehingga orang menguap saling bersambung-sambung. Menyokatiro menguapnya, yang ingin menguap sini. Itu Allah alam, saya tidak tahu kenapa. Bisa jadi syaitannya pindah-pindah dalam satu majlis, bisa jadi. Karena penyakit menguap itu munculnya biasanya memang pada kebaikan-kebaikan. Karena syaitan nggak akan ganggu kalau bukan pada kebaikan. Maka orang banyak menguap salat tahajud, mengaji, pengajian seperti kayak gini, ini banyak menguap. Tunggu aja bentar lagi, Pak. Tunggu tiap-tiap nak menguap belum tu. Padahal maghrib bentang. Tapi pernahkah orang menguap ketika sedang menonton sinetron? Enggak ada, Pak. Dari pertama cik kata habah tu enggak ada menguap-nguap. Nonton bioskop enggak ada menguap. Orang main game berjam-jam enggak pernah menguap. Enggak pernah menguap. Ya. Main catur, main batai E6 enggak pernah menguap. Memang betul kata Nabi, syaitan itu membuat rasa malas. Jadi asal dah menguap ngantuk. Ngantuk. Salat juga begitu, maka dilarang menguap. Kalaupun harus menguap karena terlalu lelah, maka tahanlah, jangan syaitan menguasai kita. Tapi kalau menguap terus-terusan, Pak, terus-terusan menguap, baik dalam solat, di luar solat, terus-terusan, itu tolong diruqyah. Tolong diruqyah. Nyan kata bawah badan jin mendum kan. Tolong diruqyah. Baik. Berikutnya, yang makruh berikutnya dalam solat adalah yukrahul istinad ila jidar atau nahwih mimma yasqutu bisukutihi idza dhalla qa'iman. Makruh hukumnya salat sambil bersandar ke dinding. Makruh hukumnya salat sambil bersandar ke dinding. Standarnya kalau dinding itu jatuh, dia ikut jatuh bersamanya. Berarti betul-betul bersandar. Kata kalau terdesak ke dinding, misal kebetulan saf penuh, kita kebetulan paling kanan atau paling kiri, itu belum dihitung bersandar. Kalau dinding itu jatuh, kita masih tetap berdiri, berarti tidak bersandar, cuma kebetulan mepet saja ke dinding. Tapi kalau dinding itu jatuh, kita ikut jatuh, berarti kita bersandar, maka itu mengurangi pahala salat. Karena rukun salat berdiri, bukan bersandar. Berdiri tegak, bukan bersandar. Jadi bersandar ini menyebabkan berkurangnya pahala salat. Dan ini dibolehkan illa lihajatin ilai, kecuali memang ada hajat, fala yukrah ma'aha, maka tidak ada makruhnya. Jadi baru boleh bersandar dalam solat kalau ada hajat. Bagaimana contoh hajat? Iaitu di saat kita memang sudah berumur lanjut, enggak sanggup berdiri tegak, enggak sanggup, memang harus bersandar. Dari pertama kita datang ke masjid, kita langsung cari dinding. Karena kalau salat bebas dari dinding, kita enggak bisa. Apakah sudah terkena penyakit stroke ringan,
atau terkena penyakit-penyakit yang membuat kita enggak sanggup berdiri lagi, itu baru boleh. Mana dalilnya? Lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asanna wa akhazahu al-laham ittakhaza amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Rasulullah itu ketika sudah berumur 60 tahun, sudah lanjut umurnya, maka beliau kadang-kadang salat sambil bersandar dengan tongkat. Jadi beliau mengambil tongkat untuk bisa bersandar karena tidak mampu lagi berdiri di saat-saat akhir beliau sakit. Ketika beliau sudah mulai sakit-sakit, di situ beliau bersandar. Jadi kita ini baru boleh bersandar kalau seandainya ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh salat malas. Jadi kita berdiri tapi nyender ke dinding atau nyender ke bahu. Begitu dia rukuk, kita jatuh langsung ke atasnya. Ini bersandar. Apa efeknya? Makruh. Yang disebut makruh itu dibenci Allah, walaupun dasarnya tidak berdosa, tapi ketika dilakukan dengan sengaja itu mengurangi pahala solat. Jadi pahala solat kita tidak sempurna gara-gara urusan-urusan seperti ini. Sama juga hukumnya di sini ada sebutkan penjelasannya, fa in saqata al-musalli law uzil أو كان يمكنه رفع قدميه عن الأرض بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم. Kalau ada orang yang ketika tempat dia bersandar atau dinding runtuh, dia pun ikut runtuh, arti ikut runtuh betul-betul karena bersandar, maka solatnya batal. Berarti menunjukkan dia tidak berdiri, tidak melakukan rukun, dia hanya bersandar. Wa yukrahul i'timad ala yadihi fi julusihi. Makruh juga hukumnya ketika salat bersandar ke atas tangannya. Liqauli Ibni Amar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yajlis ar-rajul fi salat wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Rasulullah melarang seseorang salat waktu duduknya wa huwa mu'tamidun ala yadihi, dan duduknya dalam keadaan menyandarkan ke atas tangannya. Bagaimana ini contohnya? Contoh, kalau kita duduk tahiyat akhir tapi tangan kita kan kita duduk bereng begini, tangan kita sebelah nunjuk tasyahud, yang sebelah lagi kita kayak gini, kita buat kata santai, begini kita taruh untuk menyandarkan badan. Ini makruh, mengurangi pahala salat, dan itu tidak disukai oleh Allah. Jadi tidak boleh bersandar ketika berdiri, juga tidak boleh bersandar ketika duduk ke atas tangan. Baik, makruh berikutnya, makruh hukumnya dalam pandangan mazhab Hanafi memberi isyarat untuk menjawab salam. Yukrahu tanzihan 'indal Hanafiyah raddus salam bil isyarah. Makruh hukumnya ketika orang memberi salam, kita memberi isyarat. Tapi ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, yustahabbu 'inda Syafi'iyah. Malah menurut mazhab Syafi'i dibolehkan atau disunnahkan, hatta linnatiq raddus salam bil isyarah. Walaupun orang bisa jawab salam dalam salat, ketika ada orang yang memberi salam, maka sebaiknya dia memberi isyarat. Bagaimana memberi isyarat? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dengan jarinya. Jadi Jabir datang, assalamualaikum, Rasulullah sedang salat. Jabir enggak tahu Rasulullah sedang salat. Rasulullah memberi petunjuk dengan jarinya. Setelah salat baru dia beritahu bahawa dia memberi isyarat untuk menjawab salam Jabir. Dalam mazhab Hanafi juga boleh menjawab salam dengan bil isyarah. Boleh menjawab salam dalam salat dengan memberi isyarat, iaitu diantaranya dengan menganggukkan kepala. Jadi begitu salat ada orang assalamualaikum, kita begini saja, itu isyarat. Yang sepakat tidak dibolehkan menjawabnya. Yang sepakat tidak dibolehkan menjawab salam. Kita sedang salat, assalamualaikum, waalaikumsalam, neduk ilaih, lu dengan lu semayang nak baca, itu enggak boleh.
itu langsung haram, batal salat. Itu dianggap berbicara, walaupun yang kita keluarkan kalimat bahasa Arab, kan kalimat yang baik, Waalaikumsalam, tapi batal salat, dianggap kita berbicara. Nah, dalam kisah Jurais, salah seorang wali Allah di Bani Israel, diketuk pintu oleh ibunya sedangkan dia sedang salat sunnah. Ibunya mengetuk pintu, Jurais bingung, sambung salat atau buka pintu, sambung salat atau jawab salam, buka pintu. Dia bingung, dia harus pilih mana, salat atau jawab salam ibu. Akhirnya dia memilih untuk menyambung salat. 3 kali diketuk pintu oleh ibunya, dia tidak buka, padahal ibunya tahu dia ada di dalam, sandalnya ada, dia tahu ada dalam. Akhirnya ibunya pun karena mungkin agak bingkeng sedikit, ibunya berdoa untuk si Jurais, ya Allah, jangan biarkan Jurais kalau berjalan dalam sebuah perjalanan kecuali engkau menimpanya dengan fitnah seorang perempuan. Akhirnya betul-betul Jurais difitnah oleh seorang pelacur yang mempunyai anak. Lalu pelacur itu menuduh Jurais yang telah menghamilinya. Sampai akhirnya Jurais menunjuk si bayi, tanya saja sama si bayi siapa ayahnya. Jurais sudah sempat dipukul oleh pak kecil dan seluruh kampung. Baru Jurais mengatakan, tanya sama bayi. Bayinya mengatakan, aku bukan anak Jurais, aku anak seorang penggembala kambing. Disitulah pak kecil terkejut, mengatakan ternyata ini wali Allah. Maka ada 4 bayi yang pernah berbicara di dunia, salah satunya kisah Jurais dalam hadis riwayat Bukhari. Ini kisah ini terjadi dalam salat sunnah. Ternyata para ulama sepakat, kalau salat sunnah ni, kalau salat sunnah beradu dengan kewajiban dengan orang tua, batalkan salat sunnah, utamakan yang orang tua. Ini kita sedang salat duha, mamak panggil, nak sini dulu, mamak udah perlu ini untuk sangkut piring, atau mamak ini macam-macam, apalagi memang dia mudarat, maka sepakat ulama mengatakan lebih utama berbakti pada orang tua daripada salat sunnah. Tapi kalau salat wajib nggak ada cerita, Pak. Salat wajib itu nggak ada cerita. Mau orang tua kandung, apalagi orang tua tiri, itu nggak ada urusan peduli dengan manusia kalau salat wajib. Nah, jadi menjawab salam nggak boleh, tetapi dibolehkan memberi isyarat, ya. Tapi kalau beradu salatnya salat sunnah, orang tua datang dari jauh, apalagi orang tua datang dari tempat tuan, tanya dengar ada sembahyang duha, kita sedang salat duha, nggak ada yang buka pintu, baru masuk ke 1 rakaat, batalkan salat, buka pintu, daripada dia balik lagi ke tempat tuan. Sempat dia balik lagi ke tempat tuan, di tengah perjalanan dia berdoa, ya Allah, nepu mati anak elongnya ni Allah, dengar itu misal. Itu betul-betul kita bisa terkena itu, karena doa orang tua tidak terhijab. Doa orang tua yang buruk saja diterima, apalagi yang baik. Itu bahayanya doa orang tua. Makanya orang tua jangan banyak berdoa yang buruk-buruk untuk anak, diterima, Pak. Jangan bilang jin untuk anak, karena kalau bilang jin, kita berarti bapaknya jin. Ya, jadi jaga-jaga mulut kalau untuk anak. Banyak-banyak doakan. Baik, berikutnya masih banyak waktu, nanti kita bertanya jawab sekitar 10 menit. Makruh hukumnya qira'atu surah atau ayatin fi raka'atain al-akhiratain min al-fariḍah. Makruh hukumnya membaca surat-surat dari Al-Quran pada 2 rakaat terakhir. Kalau salat itu salat yang 4 rakaat, makruh. Minal faridah, kalau salat itu salat fardu. Salat itu salat fardu. Contoh salat duhur. Kita yang diajarkan Nabi baca ayat pendek, enggak mesti ayat pendek. Maksudnya baca ayat-ayat dalam Al-Quran itu di 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Nabi tidak pernah mengajarkan membaca di rakaat ketiga dan keempat. Cukup Al-Fatihah, tidak lagi disambung dengan surat. Dan karena Nabi tidak pernah mengajarkan, maka makruh bagi mereka yang membaca
surat-surat ini di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wastasna asy-Syafi'iyah al-masbuq alladhi sabaqa bil ula wa tsaniyah. Dalam mazhab Syafi'i kecuali itu terjadi pada orang masbuq. Orang masbuq datang di rakaat ketiga, otomatis dia akan membaca di semua rakaat. Jadi khusus bagi masbuq tidak mengapa, karena pada dasarnya posisi dia bukan posisi seperti orang yang awal datang, ya. Baik, jadi kalau begitu tidak perlu membaca apapun di rakaat ketiga dan keempat kecuali hanya Al-Fatihah. Berikutnya, al-jahru bil qiraah fi mawdi' al-israr. Makruh hukumnya untuk membesarkan suara di dalam salat kalau salat itu salat sir. Begitu juga kebalikannya, wal israr fi mawdi' al-jahr. Makruh juga kalau salat mengkecilkan suara di salat jahar. Salat jahar itu ada 3. Maghrib, Isya, Subuh, jahar. Salat sir 2, Duhur dan Asar. Kenapa Maghrib, Isya dan Subuh disuruh jahar? Suruh besarkan suara. Sebenarnya baik berjamaah maupun munfarid tetap disuruh besarkan suara. Karena selama ini kan kita kalau salat Maghrib, Isya sendiri kita tetap kecilkan suara. Padahal dalam kitab disebutkan itu berlaku bagi berjamaah awil munfarid ataupun salat sendiri. Misal kita salat sendiri di rumah, salat Maghrib, itu tetap disuruh besarkan suara yang sekira-kira suara itu terdengar oleh telinga kita, ya, dengan jelas, tidak seperti sir. Kalau sir kan kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau munfarid salat sendiri itu dibenarkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berlaku bagi jamaah dan berlaku bagi munfarid yang salat sendiri.